Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari lalu kita mendengar kabar tentang wali kota Bekasi yang di OTT KPK karena kedapatan korupsi, dan yang menarik dan yang bikin miris adalah bagaimana beliau menggunakan kata sumbangan masjid sebagai kode kepada para pengusaha untuk memberikan jatah kepada beliau. Dan ini menunjukkan sekali lagi problem kita sebagai bangsa yang religius, yang belakangan juga mengaspirasikan hadirnya religiusitas dan keberislaman di ranah politik, di mana banyak orang, banyak politisi yang menggunakan simbol-simbol atau kode-kode keagamaan untuk melihatkan atau mengesankan bahwa dia soleh, bahwa dia religius, tapi kemudian terjebak pada nalar korup, pada nalar untuk melakukan sesuatu yang justru sebetulnya bertentangan dengan prinsip rukun ihsan, bertentangan dengan prinsip integritas yang merupakan inti dari kesalehan, keberislaman, dan religiusitas. Dan kasus ini yang menggunakan istilah atau simbol keagamaan tapi untuk praktik korup, atau bagaimana institusi keberagamaan lekat atau menjadi tempat di mana korupsi terjadi, ini bukan kali pertama. Contohnya misalkan di buku ini mau dibawa kemana Islam kita, saya mencatat misalkan tentang pada saat itu Roma Hurmuzi, ketua PPP pada saat itu, yang kemudian ditangkap karena dugaan jual beli jabatan. Kemudian ada juga misalkan Said Akil Husin Al-Munawar yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Agama pada tahun 2006, kemudian dianggap merugikan negara 719 miliar dan akhirnya dihukum 5 tahun penjara. Belum lagi Surya Dharma Ali yang juga adalah pernah menjadi Menteri Agama yang dituduh melakukan korupsi dana penyelenggaraan haji sebesar 1 triliun. Dan atau juga ada juga dari korupsi sapi yang dilakukan oleh politisi PKS, yang sebagaimana kita tahu PKS ini sebagai partai yang mengusung ideologi post-Islamisme sering menggunakan simbol Islam sebagai bahasa politik mereka. Dan ini menjadi perhatian khusus gitu, kenapa kok kemudian bangsa yang religius, politisi yang menggunakan religiusitas sebagai bahasa politik mereka kok terjebak dalam nalar korup. Dalam perspektif saya ada beberapa kemungkinan. Pertama, memang religiusitas diposisikan sebagai hanya untuk pencitraan, untuk menarik dukungan massa yang memang religius, yang memang mendambakan tokoh yang beragama di dalam posisi-posisi strategis politik. Atau yang kedua, pada bagaimana kesalehan ritualistik itu kemudian tidak menjelma menjadi kesalehan politik dan kesalehan sosial. Sehingga mungkin saja mereka soleh dalam hal melaksanakan peribadatan secara ritual, mereka ibadah haji, baca Quran, tapi kemudian itu tidak menjadi karakter yang mengakar, yang membuat mereka memiliki kontrol diri untuk tidak melakukan hal-hal seburuk korupsi. Lebih buruk lagi kemudian ketika mereka menggunakan istilah-istilah keagamaan untuk mereka melakukan korupsi sehingga tidak kelihatan seperti korup sumbangan masjid contohnya. Atau contoh lain pada bagaimana bahkan pengadaan Al-Quran pun dulu sempat dikorupsi. Ini masalah bersama dan ini masalah yang perlu kita kontrol sebagai masyarakat sipil, karena memang aspirasi mendapatkan tokoh politik yang religius, yang agamis itu sangat tinggi, dan kita upayakan agar pada bagaimana posisi yang tinggi, godaan yang besar tidak menggeser, tidak menghilangkan urat malu mereka, sehingga mereka tetap komitmen, tetap integritas terhadap keimanan mereka, agama mereka, dan tanggung jawab mereka untuk melayani rakyat. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.